Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له سبيلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا ينتظم في سلكها إلا سالك فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Yang ulun tuan muliakan Kepala BKM, Imam Masjid, serta Bapak Geci dan seluruh staf Desa Lampaseh yang kita cintai ini, semoga Allah mengucurkan ribuan rahmatnya kepada desa yang kita cintai ini, serta yang kami muliakan ayahanda kami dan ibunda kami serta adinda kami semuanya. Semoga Allah memberikan kita rahmat dan kasih sayang dengan melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan pengajian ba'da subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat bihimur rahmah illa nazalat bihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah." Kata Rasulullah SAW, tidaklah suatu kaum umat Islam berkumpul di masjid di rumah Allah, lalu mereka membaca ayat-ayat suci Allah, kemudian saling menasihati, saling belajar satu sama lain. Ada pengajian di masjid. Pengajian di masjid, kata Rasulullah SAW, dan seluruh majelis ilmu, kata Rasulullah SAW, ada 4 fadilahnya. Yang pertama, kata Rasulullah, nazalat bihimus sakinah. Allah turunkan as-sakinah. As-sakinah kalau diterjemahkan secara literal maksudnya adalah ketentraman jiwa, ketenangan hati. As-sakinah tersebut mahal harganya, belum tentu diraih oleh orang yang kaya. Betapa banyak orang yang kaya bunuh diri karena tidak ada as-sakinah, enggak tentram jiwanya, karena jauh daripada Allah, jauh dari majelis ilmu. Yang pertama adalah as-sakinah. Yang kedua adalah Allah turunkan kepada majelis ilmu seperti ini rahmat, kasih sayang Allah. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba, mengasihi seorang hamba, dalam hadis yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya ketika Allah mencintai seseorang, Allah berkata kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, inni uhibbu fa ahibbu." Wahai Jibril, aku mencintai orang tersebut, maka cintailah orang itu. Lalu malaikat Jibril turun ke langit dunia
berkata kepada penduduk langit, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbu, mencintai orang tersebut, maka cintailah orang itu. Ketika Allah mencintai kita, mengasihi kita, maka seluruh dunia dan isinya, penduduk langit, para malaikat juga ikut mengasihi kita, juga ikut mencintai kita. Maka majelis seperti ini adalah jalan meraih cintanya Allah, meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fadilah yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haffathumul malaikah, malaikat diturunkan hari ini bersama kita. Malaikat diturunkan ke majelis ilmu untuk melindungi kita, menaungi kita. Ini kalau kita bisa lihat dengan mata batin ya, mungkin saya juga nggak sanggup. Ini malaikat ada bersama kita. Malaikat hadir bersama kita, hadir dalam majelis ilmu. Karena malaikat mencintai orang-orang yang menuntut ilmu, mencintai majelis ilmu. Dan orang-orang seperti yang disabdakan oleh Rasulullah yang menuntut ilmu di jalan Allah, duduk dalam majelis ilmu, didoakan oleh para malaikat. Malaikat kalau berdoa hatinya bersih, nggak punya dosa, diijabah nggak oleh Allah? Tentu diijabah. Oleh karena itu malaikat duduk di sini bersama kita. Fadilah yang keempat, kata Rasulullah SAW, majelis ilmu seperti ini disebut-sebut, dielu-elu, dibangga-banggakan oleh Allah. Di mana dibanggakan? Di majelis Allah bersama para malaikat. Jadi kita semua di sini saat ini sedang dibanggakan oleh Allah. Itu lihat di majelis, itu lihat di Masjid Bani Salim sedang ada pengajian subuh, dibanggakan oleh Allah. Ini kalau kita disebut namanya oleh Pak Gubernur atau Pak Presiden, dipuji oleh Pak Presiden di kalangan menteri, kira-kira bangga enggak? Senang enggak? Senang. Ini yang memuji kita, yang membanggakan kita bukan presiden, bukan Bapak Menteri, tapi raja di raja, Malikul Mulk, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu majelis ilmu seperti ini banyak sekali fadilahnya, banyak sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di samping juga dengan salat subuh berjamaah. Salat subuh berjamaah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya saja rakaataini qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih baik daripada dunia dan isinya. Jika salat sunatnya saja seperti ini, lalu bagaimana dengan salat fardunya? Setidaknya orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah diberikan 2 fadilah. Yang pertama adalah mereka fi dhimmatillah, mereka pada pengawasan Allah, jaminan Allah. Orang yang berada fi dhimmatillah, yang berada pada jaminan Allah, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua, orang yang berjalan menyusuri dalam gelapnya malam menuju masjid, kata Rasulullah SAW, akan diberikan cahaya oleh Allah nanti kelak di akhirat. Oleh karena itu ibadah yang kita kerjakan sekarang itu mahal harganya kalau kita tahu nilainya. Umur kita ini mahal nilainya kalau kita tahu hal tersebut. Hari ini mungkin orang tua kita yang sudah uzur ataupun yang kondisi fisiknya tidak mendukung berharap bisa hadir bersama kita, namun mereka tidak mampu. Lebih dari itu, dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya ketika maut menjemput seseorang, para ahlul kubur itu berteriak memohon kepada Allah, qala rabbirji'un, qala rabbirji'un. Mereka berteriak kepada Allah, memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Mereka pengen hidup lagi. Untuk apa hidup lagi? Bukan untuk hal yang lain, tapi hanya demi satu tujuan, la'alli a'malu shalihan fima tarak, agar aku bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang pernah aku tinggalkan. Ini doa ahlul kubur, ini aspirasinya ahlul kubur. Mereka pengen dikembalikan ke dunia supaya bisa beribadah lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hari ini diberikan oleh Allah umur, diberikan oleh Allah kesehatan,
diberikan oleh Allah taufik. Oleh karena itu taufik tersebut harus kita syukuri kepada Allah. Seseorang yang mengetahui nilai daripada emas, jika kita tahu mahal harganya, berapa nilainya, maka apa yang kita lakukan? Kita gunakan emas itu baik-baik untuk kita jadikan sebagai keuntungan kita. Kita simpan baik-baik emas tersebut, ya. Kita gunakan secara baik-baik. Ini emas. Namun jika emas tersebut diberikan kepada anak kecil yang enggak tahu nilai daripada emas itu, apa yang dilakukan kira-kira? Dibuang. Oleh karena itu orang-orang yang membuang-buang diri mereka, yang merusak diri mereka, itu pada hakikatnya tidak mengetahui betapa besar nilai nikmat yang terkandung pada diri mereka. Oleh karena itu pada subuh yang berbahagia ini, izinkan saya sedikit untuk menguraikan maksud dan tujuan daripada syukur kepada Allah, makna syukur kepada Allah, dan bagaimana cara mengaplikasikannya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Ini hadis ini enggak sampai ke derajat hadis hasan. Saya sudah riset hadis ini secara mandiri. Saya sudah melakukan riset. Hadis ini enggak sampai derajat hadis hasan. Hadis dhaif, tapi masih bisa dijadikan fadilah amal. Ya, ini amanah saya jelaskan. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu syatran. Iman kepada Allah itu ada dua bagian. Syatrun fis sabri wa syatrun fis syukri. Setengah pada sabar, setengahnya lagi pada bersyukur pada Allah. Jadi iman itu kalau kita belah menjadi dua. Yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah sabar kepada Allah. Oleh karena itu kita akan coba uraikan setengah daripada iman, yaitu bersyukur kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan bersyukur kepada Allah? Para ulama, kalau kita teliti kaji kembali kitab kuning ataupun kitab turas, kami menyebutnya kitab turas. Namun kalau di Aceh disebut dengan kitab kuning, ya. Dalam kitab-kitab turas dimulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dimulai dari kitab Hasyiah Al-Baijuri misalnya sampai kepada Tuhfatul Muhtaj karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, semuanya seolah sepakat dalam menafsirkan makna syukur kepada Allah, bahwasanya syukur kepada Allah dibagi menjadi dua. Ada makna secara literal, makna secara bahasa, dan makna secara hakikat syukur itu sendiri. Secara bahasa, syukur itu adalah alhamdu, memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah syukur secara literal, syukur secara bahasa. Namun hakikat syukur itu sendiri tidak terbatas pada mengucapkan alhamdulillah, tidak terbatas pada lidah. Para ulama menafsirkan maksud daripada syukur itu dengan kalimat seperti ini: asyukru huwa sarful abdi jami'a ma an'ama Allahu ilaihi fi ma khuliqa li ajlihi. Sekali lagi, sarful abdi jami'a ma an'ama Allahu ilaihi fi ma khuliqa li ajlihi. Yaitu syukur itu adalah ketika seorang hamba Allah menggunakan ataupun mengalokasikan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada tujuan pemberian nikmat tersebut, kepada tujuan penciptaan nikmat tersebut. Jadi kesimpulannya, syukur secara hakikat syukur itu adalah ketika kita menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada tujuan pemberian nikmat itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat mata, memberikan kita nikmat lidah,
memberikan kita nikmat tangan, memberikan kita nikmat kaki, memberikan kita nikmat iman, memberikan kita nikmat Islam, memberikan kita nikmat ulama, memberikan kita nikmat masjid, dan ribuan nikmat lainnya. Untuk apa kira-kira? Allah berikan kita nikmat mata, diberikan tubuh yang sehat, untuk apa kira-kira? Hal ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Saya sedikit masuk ke dalam kaidah bahasa Arab, kaidah ilmu balaghah. Ketika ma ketemu dengan illah, ma plus illah sama dengan maknanya adalah al-hasru wal qasru. Al-hasru wal qasru maksudnya bagaimana? Adalah pengkhususan sesuatu terhadap sesuatu dan menafikan daripada yang lain. Kalau kita bawa ke makna ayat ini, maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kita diciptakan oleh Allah tidak untuk hal yang lain kecuali satu hal, yaitu apa? Al-ubudiyah, menghamba kepada Allah. Mata diciptakan oleh Allah untuk al-ubudiyah, beribadah kepada Allah. Ketika mata ini diciptakan oleh Allah, tujuannya untuk apa? Membaca Al-Quran, itu ubudiyah. Untuk melihat ayat-ayat Allah, untuk membaca hadis-hadis Rasulullah. Ini ketika mata itu digunakan untuk tujuan ubudiyah, tujuan penghambaan kepada Allah, maka kita sudah mensyukuri nikmat daripada mata. Namun ketika mata ini kita gunakan untuk hal-hal yang haram, kata Imam Ghazali, dosa mata itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah melihat yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua adalah melihat aurat orang lain. Yang ketiga yang sering kita lakukan dan tanpa kita sadari adalah memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Itu dosa, kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ketika mata kita gunakan untuk hal-hal yang haram, mata kita gunakan untuk memandang rendah orang lain walaupun orang tersebut adalah pendosa, maka pada saat itu kita tidak mensyukuri nikmat mata. Allah berikan kita nikmat lidah. Kira-kira untuk apa Allah ciptakan lidah? Berdasarkan ayat yang kita sebutkan tadi, Allah berikan kita nikmat lidah untuk berubudiyah. Bagaimana ubudiyah dengan lidah? Dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah, dengan menyuruh kepada kebaikan, dengan menyuruh kepada kesabaran. Ketika lidah tersebut sudah kita gunakan kepada tujuan ubudiyah, maka kita sudah bersyukur kepada Allah dengan nikmat lidah. Namun ketika lidah kita gunakan untuk perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, mengupat sesama, memfitnah sesama, menggunjing orang lain, berkata-kata kasar kepada orang lain, maka pada saat ini kita tidak bersyukur dengan nikmat lidah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kita tangan dan kaki. Kira-kira untuk apa Allah berikan kita nikmat tangan dan kaki? Tentu kita sudah paham. Untuk beribadah kepada Allah, membantu orang lain mencari rezeki yang halal. Ketika tangan tersebut kita gunakan kepada tujuan ibadah, tujuan ubudiyah, maka kita telah bersyukur kepada Allah. Maka sebaliknya, ketika tangan tersebut kita gunakan untuk korupsi, kita gunakan untuk zalimi orang lain, maka pada saat itu kita telah kufur dengan nikmat tangan. Di sini perlu saya sebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, "Atadruna manil muflis?" Rasulullah bertanya, "Kamu tahu enggak siapa orang-orang yang rugi?"
Sahabat berkata, al-muflisu man la dinara lahu wala dirham. Orang yang rugi ya Rasulullah, yang enggak punya uang, yang enggak punya emas dan perak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak, bukan. Orang yang rugi nanti di akhirat adalah orang yang datang dengan amal ibadahnya yang menggunung banyak amal ibadahnya. Dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala memamerkan amal ibadahnya kepada Allah, sudah yakin dia akan masuk ke dalam surga. Lalu datanglah temannya, datanglah saudaranya, datang mengadu kepada Allah, datanglah istrinya mengadu kepada Allah, ya Allah, orang ini pernah menzalimi saya, orang ini pernah korupsi harta benda saya tidak terima dia masuk surga ya Allah. Apa yang dilakukan oleh Allah? Allah ambil amal ibadah orang tersebut, dia kasih kepada orang yang pernah dizaliminya itu. Sudah berkurang amal ibadah itu. Lalu datang lagi orang kedua, dia mengadu kepada Allah, ya Allah, saya tidak rela orang ini masuk surga. Kenapa? Kata Allah, karena orang ini pernah menggunjing saya saat dunia dan dia belum minta maaf. Orang ini pernah memfitnah saya ketika dunia dan dia belum minta maaf. Apa yang dilakukan oleh Allah? Sama juga dilakukan oleh Allah. Allah ambil amal ibadah orang tersebut, diberikan kepada orang yang pernah digunjingnya. Kemudian datang lagi orang ketiga, ini amal ibadahnya sudah habis. Datang lagi orang ketiga, dia mengadu juga kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Allah? Allah ambil dosa orang yang dizalimi tersebut, dia kasih kepada ahlu ibadah tersebut. Jadi tadinya dia sudah merasa akan masuk surga, namun karena di dunia dia sudah pernah menzalimi orang lain, belum minta maaf, belum diselesaikan, dia gunakan tangannya untuk menzalimi orang lain, untuk korupsi, sehingga rugi orang lain. Dia merasa sudah masuk surga, tapi gara-gara perkataan tersebut, gara-gara perbuatan tersebut, Allah lempar orang itu ke dalam neraka. Itulah yang disebut oleh Rasulullah SAW al-muflis. Ibadah salat subuh kita hari ini belum tentu menjadi jaminan kita masuk ke dalam surga. Kalau hablun minan nas, kalau kita pernah menggunakan tangan kita untuk menyakiti orang lain, pernah menzalimi orang lain, oleh karena itu gunakan kesempatan hidup kita untuk menyelesaikan hal-hal yang pernah kita lakukan semasa di dunia. Ya. Kemudian sebenarnya kita berbicara tentang nikmat Allah itu banyak sekali. Namun nggak mungkin kita jelaskan semuanya. Saya hanya bisa menjelaskan hal-hal yang terkait dengan hidup kita. Salah satu nikmat yang perlu kita syukuri hari ini di Aceh khususnya adalah nikmat masjid. Nikmat adanya masjid, rumah-rumah Allah, itu yang harus kita syukuri. Saya tidak bermaksud untuk membanggakan diri. Perlu saya jelaskan bahwasanya saya bekerja sejak 6 tahun yang lalu sebagai penerjemah bahasa Arab Inggris ke bahasa Indonesia untuk satu lembaga kemanusiaan Indonesia Palestina. Saya bekerja sebagai penerjemah bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Tugas kami adalah menerjemahkan informasi konkret untuk kemudian diolah menjadi satu informasi dan disebarkan ke masyarakat Indonesia. Itu tugas kami. Jadi setiap hari kami baca berita. Setiap hari kami ada 2 atau 3 jam kami fokus dengan kerja baca berita tentang Palestina. Dan kami menemukan di Palestina itu hampir setiap minggu ataupun bahkan hampir setiap hari, hampir setiap minggu akan ada orang Palestina yang dibunuh oleh Israel. Akan ada rumah rakyat Palestina yang akan digusur oleh Israel. Rakyat Palestina di Gaza hidup dalam kurungan, dalam blokade. Tidak ada sumber penghidupan di sana. Masjidil Aqsa, kalau kita masuk ke Masjidil Aqsa saat ini saya tahu kenapa, karena saya bekerja di sana. Saya bekerja di lembaga, di penerjemahannya. Masjidil Aqsa, kalau kita masuk ke Masjidil Aqsa hari ini, itu seolah-olah kita masuk ke barak militer.
ada pemeriksaan keamanan, dipersulit. Siapa yang mempersulit? Adalah Zionis Israel. Ketika kita masuk ke Masjidil Aqsa, umat Islam di sana itu dibatasi usianya. Yang boleh sholat Jumat di Al-Aqsa itu hanya orang yang sudah lanjut usia 50 tahun ke atas atau 40 tahun ke atas. Pernah tahun 2021 itu umat Islam sedang melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Al-Aqsa. Mereka diserang. Diserang oleh siapa? Diserang oleh militer Israel. Tahun kemarin umat Islam sedang melaksanakan sholat tarawih. Kita bisa tenang melaksanakan sholat tarawih. Di sana ketika umat Islam melaksanakan sholat tarawih, mereka diserang. Toa masjid itu diturunkan oleh Israel. Pernah diturunkan tahun 2021. Bagaimana saya tahu? Saya bekerja di sana. Oleh karena itu kita perlu mensyukuri ayah dan ibu sekalian. Ketika kita masuk, ketika kita lihat masjid di Aceh ini, saya sangat-sangat mengucapkan alhamdulillah. Masjid di Aceh membuka lebar pintunya untuk jamaah. Nyaman sekali sholat di sini. Sungguh sangat nyaman. Abangda kami Bang Nazar mengetahui hal itu. Nyaman sekali sholat di masjid-masjid yang ada di Aceh dibandingkan dengan masjid-masjid yang ada di Timur Tengah. Kalau di Al-Aqsa itu kita sholat, mau sholat itu seperti kita masuk ke barak militer, harus periksa keamanan. Tapi di Aceh kita masuk ke masjid dengan rasa aman dan bahkan disambut dengan rasa aman dan tentram. Masjidnya bagus, indah luar biasa. Oleh karena itu nikmat masjid ini yang ada di Aceh ini secara khusus adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri nikmat masjid? Cara kita mensyukuri nikmat masjid ini adalah dengan memakmurkan masjid. Dengan memakmurkan masjid. Bukan cuman bangunannya yang kita bangun, tapi jamaahnya yang harus kita juga bangun. Penuhi masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah. Bahkan para ulama menyebutkan la salata, kata Rasulullah SAW, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada salat yang sempurna bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Itu tujuannya untuk apa? Agar kita memakmurkan rumah Allah. Di masa Rasulullah, yang tidak hadir berjamaah itu dibakar rumahnya. Namun hal itu nggak mungkin kita lakukan di masa sekarang. Oleh karena itu, cara kita mensyukuri nikmat Allah dengan masjid ini adalah makmurkan masjid tersebut. Ketika orang Aceh tidak lagi memakmurkan masjid, ketika kita bangsa Aceh nggak lagi memakmurkan masjid, meninggalkan masjid, kita lebih ramai di kedai kopi daripada masjid, maka pada saat itu kita tidak bersyukur kepada Allah dengan nikmat masjid. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Kalau kamu bersyukur terhadap nikmatku, kata Allah, aku akan tambah nikmat tersebut. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu kufur dengan nikmatku, kata Allah, inna adzabi lasyadid. Sungguh azabku sangatlah berat siksaannya. Oleh karena itu apresiasi kami setinggi-tingginya kepada orang-orang tua kami di Dewan Kemakmuran Masjid, di mana saya baca terakhir bahwasanya Dewan Kemakmuran Masjid ini mengadakan suling, yaitu subuh keliling atas dasar keresahan bahwasanya masjid kita ini sudah mulai kosong. Lalu diadakanlah subuh keliling menghidupi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah inovasi yang sangat luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang menelurkan, yang membuat, yang menciptakan suatu inovasi yang baik di dalam Islam, maka bagi orang tersebut pahala
Pahala yang pertama bagi perbuatan tersebut. Dan jika perbuatan tersebut terus berlangsung sampai hari kiamat, maka pahala tersebut akan mengalir sampai hari kiamat. Pahala jariyah namanya. Oleh karena itu, suling ini juga merupakan daripada apabila terus berlangsung sampai hari kiamat akan menjadi jariyah bagi guru-guru kita, bagi orang tua kita yang ada di DKMA. Oleh karena itu, memakmurkan rumah Allah ini perlu kita cari solusi bersama-sama. Ini yang mohon maaf yang kami lihat adalah orang-orang tua kami di dalam masjid ini. Lalu bagaimana dengan anak-anak muda? Dengan generasi pengganti kita nantinya? Itu yang harus kita cari solusi bersama-sama. Pada akhirnya kami kembali mengajak, saya pribadi kembali mengajak kita semua untuk sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Karena syukur kepada Allah itu jalan menuju iman dan takwa. Kita tidak mungkin beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah kecuali melalui jalan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat Allah. Bagaimana cara mensyukurinya? Menunaikan nikmat Allah kepada tujuannya. Ketika kita beriman dan bertakwa kepada Allah, di mana iman dan takwa itu dibangun dengan syukur kepada Allah, Allah janjikan suatu perkara di dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard." Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika penduduk suatu kampung beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah janjikan, Allah turunkan keberkahan di langit. Allah munculkan keberkahan di bumi. Di langit akan turun berkah, di langit juga akan turun berkah. Iman dan takwa kepada Allah. Jadi pada intinya kalau rakyat Aceh ingin bersejahtera, rakyat Aceh ingin kehidupan yang sejahtera, ingin kehidupan yang baik, solusinya adalah satu. Kembali kepada diri sendiri, kembali kepada masjid, kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Apabila ada terselip kata-kata yang salah, kami memohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan barusan menjadi manfaat dan faedah bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Kita tutup dengan sedikit doa kepada Allah, boleh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa alaikat tuklan. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل بلدتنا هذه بلدة طيبة رخية سخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل بلدنا آچه دارالسلام بلدة طيبة رخية سخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الشاكرين واجعلنا من العاملين واجعلنا من المخلصين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم افتح لنا بركات في السماء والأرض واجعلنا من الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.